prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Resa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu wis merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum, katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. Berarti bisa dibilang ingin mengejar terkait permintaan maaf harkat martabat dari keluarga Bang sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan masalah chatan itu Bang, katanya dibalasnya cuma waalaikumsalam doang. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bang? Saya jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong ini. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada, nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya di dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss seperti Denada, terjadi pemboikatan TV atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kepada ibunya kok. Bang, ini kan Resa sama Denada sama-sama di Jakarta. Mungkin ada agenda waktu terdekat sih untuk bertemu keduanya? Jangan tanya ke saya. Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibukakan pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita.